warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Lovia. Di video saya kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial menggunakan simulasi Proteus. Di sini saya akan membuat sebuah project yang namanya pendeteksi maling, yang mana menggunakan aplikasi Proteus dan juga diliputi dengan adanya Arduino Uno R3 dan juga ada ultrasonic sensor. Nah, untuk itu mari teman-teman saksikan simulasinya berikut ini. Oke, pertama-tama kita akan membuka aplikasi Proteusnya. Kemudian kita klik New Project. Lalu di name-nya itu kita buat nama file yang nanti kita simpan. Dan di sini contohnya saya akan menggunakan nama saya. Nah, seterusnya kita tekan browse untuk menentukan di mana file yang akan kita simpan nantinya. Next, kita pilih yang kolom kedua, ya. Next, ini juga seperti itu. Next, nah finish. Nah, baru kita mulai akan merangkai projectnya. Yang pertama itu kita akan mencari komponen-komponen apa saja yang kita gunakan. Nah, di sini adalah saya akan mencari Arduino, ultrasonic sensor, dan lain sebagainya. Nah, setelah semuanya dicari baru kita rangkai. Ini kita cari dulu, yaitu dengan menekan tombol V pada layar, klik V yang sebelah kiri atas, lalu kita ketik komponen apa yang kita cari. Nah, kita akan mulai merangkainya, itu diawali dengan Arduino Uno R3 ini nanti akan kita hubungkan, kita rangkai dengan ultrasonic sensor suara. Nah, di Arduino Uno ini terdapat beberapa pin yang nantinya akan dihubungkan ke ultrasonic. Nah, bagian pin-pin kakinya Arduino ini, kaki yang ketujuh ini akan kita hubungkan ke triangle-nya ultrasonic. Selanjutnya kaki yang 6 juga kita hubungkan ke ultrasonic. Nah, bagian ultrasonic sensor ini akan kita beri kita beri ground dan juga power. Powernya di positif 5 volt dan groundnya yang bagian akhir ini. Nah, selanjutnya itu ultrasonicnya kita hubungkan ke port HG. POTHG ini adalah potensio. Kita hubungkan ke ultrasonic sensor ini, dan juga akan diberi ground dan power juga. Bagian atasnya adalah ground dan bagian ujung bawahnya pada port HG ini adalah powernya.
Nah, selanjutnya kita akan merangkai Arduino ke LED red. LED red ini akan kita gunakan 3 buah, 1, 2, 3. Nah, ini akan dihubungkan ke yang LED 1 ke A3, A4 ke LED 2, dan terakhir A5 ke LED 3. Selanjutnya itu kita akan menghubungkan ke LCD LM016 ini ke Arduino. Nah, ini juga ada terdapat pin-pin kakinya. Kita hubungkan ke pin kakinya Arduino seperti ini. Nah, di kaki 4, 5, dan 6 ini kita hubungkan juga yang 4 dan 6 ini ke Arduino. Lalu yang kaki 5 ini kita beri groundnya. Selanjutnya kita akan juga menghubungkan pot HG ini ke LCD nya, yang mana nanti pot HG ini juga akan kita berikan power dan juga ground. Kita hubungkan dulu yang power dan juga ground ini, juga kita hubungkan ke pin kakinya LCD seperti ini. Kemudian kita akan menghubungkan dengan transistor 2N222A ini dengan Arduino pin atau kaki yang nomor 13 dihubungkan ke transistor ini. Lalu salah satu bagiannya kita beri ground. Nah, ini akan kita beri ground. Bagian atasnya nanti akan kita hubungkan dengan buzzer, dan di bagian buzzernya itu nanti akan kita berikan power seperti ini, seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan Arduino Uno R3 ini lagi dengan virtual terminal, yang mana pin 0 dan 1-nya dihubungkan ke virtual terminal ini seperti berikut, seperti ini.
Nah, selanjutnya kita akan mengcodingkan Arduino-nya menggunakan aplikasi Arduino. Kita codingkan sesuai dengan rangkaian yang kita hubungkan tadi ke Arduino. Contohnya pin berapa saja outputnya, misalkan 7 sebagai output atau 7 sebagai input gitu. Kita codingkan sesuai dengan rangkaian tersebut di pengkodingan Arduino ini. Boleh teman-teman kalau mau mencobanya di rumah bisa langsung saja di copy codingan ini, bisa dipakai gitu, bisa teman-teman pakai. Tunggu sampai selesai. Oke, hampir selesai. Sudah, lalu kita save terlebih dahulu. Nah, lalu kita pilih ini. Oke. Kita completekan, kita checklistkan. Nah, ini terdapat tulisan berwarna oranye ini, tandanya ada kesalahan dalam pengkodingan ini atau terjadinya error atau gagal. Nah, mungkin dalam waktu kita mengetik pengkodingan ini ada mungkin salah satu beberapa huruf yang terjadi kesalahan, maka akan kita perbaiki dulu agar bisa dikompletkan. Nah, ini akan kita perbaiki. Untuk itu diharapkan teman-teman hati-hati, lebih teliti lagi dalam melakukan pengkodingan ini. Nah, seperti ini sudah berhasil, tidak error lagi. Setelah diperbaiki, nah akan muncul bagian bawahnya kopiannya. Nah, bagian akhir sini, bagian yang sebelah ini, yang saya blok ini akan kita copy, kita masukkan ke Arduino-nya. Kita klik dulu, masukkan ke sini. Nah, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan kita ulang lagi pada Arduino ini, kita ulang seperti tadi biar lebih jelas. Yang tadi telah kita copy, kita masukkan ke sini lalu tekan OK. Selanjutnya ke ultrasonic sensor, kita pilih data headnya apa
Apabila sudah cocok deteknya, lalu kita tekan OK. Nah, setelah semuanya ini selesai, maka kita bisa mencobanya langsung. Setelah semua kita rasa sudah benar rangkaian kita, pengkodingan kita, ataupun segala macamnya, baru kita mulai. Nah, begitulah simulasi yang kita lakukan. Nah, alat ini prinsip kerjanya itu menggunakan ultrasonic sensor, ada LCD juga, ada Arduino juga. Nah, di sini alat ini berfungsi atau cara kerja ini apabila alat ini diletakkan pada suatu tempat tertentu. Nah, ada suatu pergerakan, mereka akan menangkap pergerakan atau suara yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, pendeteksi ini kita gunakan di pintu rumah pada malam hari. Lalu kita letakkan, kita nyalakan, kita on-kan. Nah, apabila terjadi pergerakan di sekitar pintu yang kita pasang alat pendeteksi ini, nah pergerakan ini akan ditangkap oleh alat ini. Semakin dekat dan semakin dekat lagi, nah akan muncul di tampilan LCD-nya. Seperti yang kita encodingkan di Arduino tadi, ada orang, ada maling, dan juga maling-maling. Nah, ini 4 tingkatan yang kita buat. 4 tingkatan ini berpadu atau berpaku pada jarak atau jauhnya pergerakan yang ditangkap oleh alat ini. Misalkan sejauh ini gerakan yang ditangkapnya, maka LCD-nya akan menampilkan tulisan ada gitu. Semakin dekat lagi, LCD-nya akan menampilkan tulisan ada orang gitu. Semakin dekat di alat pendeteksi ini. Nah, semakin dekat lagi, LCD-nya akan menampilkan ada maling. Karena misalnya kan kita naruhnya di pintunya ini seperti ada pergerakannya. Semakin dekat dengan alat ini, maka dia mendeteksi bahwa ada maling gitu yang mencoba untuk membukakan pintu. Nah, bersamaan dengan ultrasonic sensornya ini akan mengeluarkan suaranya seperti alarm, kurang lebihnya seperti itu, yang bersamaan dengan LCD-nya sebagaimana pergerakan yang ditangkap oleh alat ini. Seperti itulah. Nah, saya kira hanya segitu simulasi yang saya berikan, yang saya lakukan tutorialnya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahannya, tentunya ada banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk teman-teman yang telah menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.